yang ikut hadir di perayaan misa subuh ini. Kita bertemu dengan Tuhan di tempat ini. Bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk menentukan pilihan kita. Orang sering mengatakan, tentukan pilihanmu. Apakah pilihan kita untuk mengarahkan hidup kita, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, atau mengandalkan kekuatan diri kita sendiri? Yesus mengatakan pada bacaan Injil, berbahagialah mereka yang miskin. Bukan berarti celakalah orang-orang yang kaya, tetapi sejauh mana setiap kita membuka hati pada penyelenggaraan ilahi itu sendiri. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kita akui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Kita bersama-sama, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Silang menanti. Kasihani
Wahabiahan sebagai anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah. Semoga Tuhan selalu melindungi dan membimbingnya dalam melaksanakan tugas mulia. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kebaikan-Mu sungguh tak terhingga. Kami mohon bebaskanlah kami dari kesombongan, agar kami selalu sadar akan kebaikan-Mu, kemudian mensyukuri dan membagikannya kepada sesama kami. Demikian juga, semoga dalam pelayanan kami sebagai imam baru, Engkau berikan kami kekuatan dan semangat dalam melaksanakan penggembalaan umat-Mu dengan penuh kegembiraan. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Seperti semak belus di padang belantara, ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah gersang, di padang gurun, di padang asing yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh pengharapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik. Ia seperti pohon yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah
andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup di dalam dosa. Dengan demikian, binasa pula lah orang-orang yang meninggal dalam Kristus. Dan jikalau kita berharap pada Kristus hanya dalam hidup ini, maka kita ini orang-orang yang paling malang dari semua manusia. Namun ternyata Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari antara orang-orang yang telah meninggal dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem serta dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika kamu dibenci, dikucilkan, dan namamu dicela, serta ditolak demi Putra Manusia. Bersukacitalah pada waktu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah sabda Tuhan.
Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, sebelum saya menyampaikan isi permohonan saya pada kesempatan ini, saya akan mendahuluinya dengan sebuah ilustrasi yang mungkin juga pernah kita dengar di mana kita berada. Lalu ketika saya menceritakannya kembali, kita dapat memahaminya lebih jauh. Suatu hari, emas dan tanah sedang berbincang-bincang sambil minum kopi. Jadi waktu itu si emas berkata kepada si tanah, "Hai tanah, lihat aku yang berkilau dan bercahaya, berharga di mata banyak orang, disimpan di tempat yang rapi dan dijaga ketat. Lihat kamu tanah, kamu itu penampilannya jelek, kusam, suram, dan setiap hari diinjak oleh orang." Lalu si tanah menggeleng-geleng kepala. Dengan suara yang lembut dia menjawab si emas tadi, "Memang benar yang kamu katakan, emas," kata si tanah. "Aku memang tidak bercahaya sepertimu, juga tidak berharga, dan tidak disimpan di tempat yang bagus. Tetapi ingat, aku bisa menumbuhkan dan menghasilkan buah yang manis, menghasilkan bunga-bunga yang indah. Aku juga bisa menumbuhkan pohon-pohon untuk manusia bisa berteduh. Dan aku bisa menjadi tempat untuk membangun rumah, tempat di mana manusia tenang dan aman." Mendengar perkataan si tanah, si emas diam 1000 bahasa. Akhirnya kopi yang tadi tidak habis, lalu dia pergi meninggalkan si tanah. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ketika saya berdiri di depan ini, jujur saya mengatakan ada rasa yang grogi, rasa takut. Karena apa? Yang dulunya saya diajar oleh seorang guru di bangku SD, di bangku SMP, sekarang saya berdiri memberikan permenungan dan pengajaran. Tetapi saya berpikir bahwa inilah tugas saya sebagai imam. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mendengarkan tadi ilustrasi yang saya sampaikan, kita melihat bacaan-bacaan yang sudah kita dengarkan tadi. Sering sekali kita membuat pilihan yang tidak tepat. Kita mengandalkan diri kita sendiri seperti emas. Kita mampu mencapai segala keberhasilan, mampu memperoleh kekayaan, mampu memperoleh jabatan, tetapi kita lupa akan sesama kita. Sering sekali kita menutup mata kepada orang-orang yang miskin dan yang tersingkirkan. Karena itulah kenapa Yesus pada bacaan Injil mengatakan, "Berbahagialah kamu yang miskin." Kenapa? Karena Yesus melihat bahwa orang miskin ini kalau sudah tidak ada beras di rumah, pasti berdoa, "Tuhan, aku mau pergi minjam uang. Semoga orang yang akan memberikan pinjaman terbuka hatinya untuk memberikan kami pinjaman." Lalu bukan berarti menjadi kaya itu salah, tidak. Ketika dikatakan Yesus, "Celakalah hai kamu yang kaya." Karena apa? Pada umumnya, tetapi tidak semua. Banyak orang yang kaya. Kaya ini banyak halnya, tergantung bagaimana kita menanggapi kaya. Bukan harus banyak uang, bukan juga punya rumah yang mewah. Kaya, memiliki segalanya, artinya kehidupannya mampu dan tercukupi, bahkan lebih. Sering sekali dia mengandalkan kekuatan harta yang dia miliki.
sehingga orang-orang di sekitarnya tidak diperdulikan. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sering sekali kita menjauhkan diri dari Tuhan. Karena apa? Banyak orang mengatakan, aku tidak melihat Tuhan, aku juga tidak pernah bertemu dengannya, lalu kenapa aku harus berbuat baik kepada sesamaku? Pada beberapa hari yang lalu saya misa di seminari menengah Ayatolang, tempat di mana saya pernah dibina. Saya katakan kepada mereka demikian, para seminaris, kalian datang ke tempat ini untuk bertemu dengan Tuhan, walaupun sering sekali kita tidak melihatnya secara kasat mata. Kata orang, Tuhan itu ibarat angin, bisa dirasakan dan bisa kita nikmati, tetapi tidak kita lihat. Seperti angin ini juga bisa kita lihat jenisnya. Kalau angin yang sepoi-sepoi seperti yang berada di dekat kipas, kita juga hati-hati, bisa saja kita mengantuk karena terlalu sepoi. Bisa juga angin tornado, puting beliung yang bisa mematikan. Karena itu, angin yang dimaksud adalah kehadiran Allah di dalam kehidupan kita itu kita rasakan dalam karya-karya kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita diberi pilihan oleh Tuhan pada hari ini. Mau mengandalkan kemampuan diri kita sendiri, mau mengutamakan kekayaan-kekayaan kita yang kita miliki, atau tetap bersandar pada kehidupan Tuhan itu sendiri. Ketika saya menjalani proses panggilan, saya berkata dalam diri saya, jangan-jangan pilihan saya ini salah. Karena apa? Ketika belajar filsafat, saya semakin sadar bahwa apa yang mau saya kejar. Tuhan yang saya imani itu saya tidak lihat seperti kertas ini, tidak pernah bertemu dan berjabat tangan. Tetapi kenapa saya percaya? Kemudian di dalam permenungan saya semakin melihat di dalam doa-doa saya bahwa saya sungguh merasakan Tuhan. Ibarat saya pergi ke Gunung Sitoli menggunakan kapal, saya tidak kenal siapa kapten yang membawa kapal itu, bahkan tidak bertemu dengan dia secara langsung. Tetapi saya percaya bahwa kapten ini akan membawa saya sampai ke Nias dengan selamat. Ketika saya berangkat ke Telo menggunakan pesawat capung yang penumpangnya sekitar 10 orang, saya tidak kenal siapa pilotnya, tidak pernah juga bersalaman dengan dia, tetapi saya yakin dan percaya bahwa dia akan membawa saya sampai ke Telo dengan selamat. Kita yang hadir di sini percaya dan mengenal siapa Yesus Kristus yang kita imani. Lalu kenapa sering sekali kita ragu bahwa kita akan dihantar pada jalan-jalan yang penuh sukacita? Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita periksa sekali lagi iman kita. Kalau kita sudah mengenal Yesus yang telah membimbing kita, membimbing perjalanan hidup kita, lalu kenapa kita masih ragu dengan Dia? Walaupun kita tidak melihatnya secara langsung, tetapi kita percaya dan telah mengenal Dia lewat doa-doa kita, lewat pembaptisan yang kita terima, kita sungguh-sungguh diangkat menjadi anak Allah. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari kita lihat pengalaman hidup kita ke belakang. Apakah saya sudah membuat pilihan yang tepat? Apakah saya sudah mengarahkan dan membuka hati saya kepada Tuhan dalam proses perjalanan hidup saya? Kalau tidak, mari kita mulai sekali lagi. Santo Fransiskus Assisi mengatakan, mari kita mulai sekali lagi. Sebab kita masih belum berbuat apa-apa.
Bukan berarti perjuangan-perjuangan kita sebelumnya tidak diperhitungkan, tetapi mari kita lakukan yang baik, yang lebih baik, dan yang paling baik, sehingga kehidupan kita, perjalanan kita bersama Allah sungguh-sungguh kita alami dan memberikan makna di dalam kehidupan kita. Semoga iman kita kepada Allah yang kita kenal itu tidak kita ragukan, tidak kita khawatirkan, tetapi kita yakin kita dibawa sampai pada hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita berdiri, kita memenuhi iman kepercayaan kita. Aku percaya saudara-saudara, Yesus memakai ukurannya sendiri untuk menyebut orang bahagia atau celaka. Marilah kita mohon kepada Allah Bapa kita, supaya kita tidak menilai dan hidup menurut ukuran-ukuran duniawi, tetapi menurut ukuran Yesus Tuhan kita. Mari pemimpin gereja, ya Bapa, semoga Bapa memberkati pemimpin gereja, agar selalu memberi teladan keprihatinan terhadap yang terpencil, yang sakit dan dikucilkan dari masyarakat. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan. Bagi para pejabat pemerintahan, ya Bapa, semoga Bapa membimbing para pejabat pemerintahan, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas pelayanannya dengan penuh tanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan. Bagi penderita sakit, ya Bapa, semoga Bapa menghibur para penderita sakit, sehingga mereka tidak merasa sendirian dan tetap berjuang dalam cinta Tuhan di dalam penderitaan sakitnya. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan. Bagi Pastor Blasius Konilaan,
kepada Bapak Joshua Habian yang telah terpilih menjadi anggota DPRD. Semoga tugas yang telah diemban semakin membantu Bapak Joshua semakin bijaksana dalam memperhatikan masyarakat, terutama mereka yang tersingkirkan dan terpinggirkan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, Bapa yang Maha Murah, bantulah kami agar semakin peka dan tergerak menanggapi permintaan saudara-saudari kami yang mengalami kemiskinan, kelaparan, penderitaan, dan penganiayaan. Sebab Engkaulah Tuhan kami untuk selama-lamanya. Amin. Amin.
Stensilan nomor 4.
Ya Allah, kami menghadap-Mu dengan membawa persembahan roti dan anggur ini. Semoga Engkau berkenan menerima dan menjadikannya sebagai sarana untuk menghadirkan karya keselamatan-Mu bagi kami dalam diri Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Dengan kebaikan hati Engkau telah menciptakan manusia, dan ketika ia dihukum dengan adil, Engkau menebusnya dengan belas kasih melalui Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia, para malaikat memuji keagungan-Mu, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi, surga dan bala tentara surgawi, serta serafim yang berbahagia bersama-sama bersorak-sorai memuji. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami berseru. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku."
Marilah mewartakan misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Fransiskus Tuaman, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawat Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk Tuhan kita dan menurut ajarannya, maka beranilah kita berdoa. Amin.
bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
bersyukur atas rezeki surgawi yang telah kami terima ini. Semoga kami selalu menyadari betapa besar anugerah yang telah kami terima darimu, sehingga kami pun senantiasa memujimu dan bersyukur kepadamu dalam keabadian. Kami mohon kepadamu, bantulah kami dalam menjalankan karya pelayanan di tempat yang baru nanti, sehingga umatmu yang kami layani merasakan cintamu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Setelah perayaan Ekaristi ini selesai, para imam diperkenankan untuk ganti pakaian liturgi nanti. Mungkin ada sekitar 5 menit untuk rehat sejenak. Lalu setelah itu kita masuk kembali ke ruangan ini untuk meneruskan acara yang kedua, yaitu memasuki acara ramah tamah. Dalam ramah tamah ini nanti akan diisi untuk kata-kata sambutan, dan juga kita semua yang berhadir di sini akan disuguhkan rasa sukacita kita dengan makan bersama. Maka kepada seluruh umat yang kami hormati dan kasihi, dan juga para imam dan juga para bapak ibu undangan kami sekalian, kita masih berada di tempat ini sampai acara yang berikut yang telah kami sampaikan tadi kita lalui. Dan diinformasikan kepada seluruh umat yang sudah ditentukan tempat stasi dan KBG-nya, supaya pada pembagian konsumsi nanti bisa teratur dengan baik dan tertib, mohon tidak beranjak dari tempat yang sudah ditentukan. Dan kepada pengurus-pengurus stasi dan KBG, supaya nanti berkomunikasi dengan sesi konsumsi, agar konsumsi dapat dilayani dengan baik. Demikian pengumuman singkat untuk kita. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Nah, yang pertama, kami umat situasi paroki mengucapkan banyak terima kasih kepada Pastor Blasius Tony Lahagu yang telah memimpin perayaan Ekaristi pada hari ini. Kami umat situasi paroki ini bersukacita karena pastor menambahi barisan para imam dari kuasi paroki ini. Kuasi paroki ini tergolong kecil, tetapi sudah melahirkan 4 imam dari kuasi paroki kita ini. Tepuk tangan Pastor Blasius. Yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pastor yang ikut konselebran, yang mendoakan dan mendukung saudara kita Pastor Blasius Tony Lahagu. Tepuk tangan juga untuk para pastor konselebran. Yang ketiga, yang terakhir, ini yang paling penting. Kita sudah mendapat SK dari Bapak Uskup bahwa di kuasi paroki kita ini akan bertambah 1 imam untuk melayani. SK dari Bapak Uskup sebenarnya telah berlaku pada tanggal 12 Januari yang lalu, tetapi inilah pengumuman resmi untuk kita. Kami minta kesediaan Pastor Alfon Pandiana untuk berdiri sebagai pastor vikaris di kuasi paroki kita ini. Kita sambut juga dengan sukacita. Nah, yang berikut seperti yang dikatakan Pak Guru tadi, sebelum kita menerima berkat penutup, dipersilakan orang tua dan keluarga untuk menerima berkat dari pastor yang baru.
sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada